Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan jumpa lagi bersama saya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan kembali dan belajar bersama-sama. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semua, sebagaimana janji saya pada video sebelumnya bahwa saya akan melanjutkan lagi dan mengajak Bapak Ibu semua untuk belajar bersama lagi terkait dengan contoh modul ajar kurikulum merdeka yang baik dan benar. Oke, Bapak Ibu semua, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan informasi umum di modul ajar kurikulum merdeka. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian kegiatan inti atau komponen inti modul ajar kurikulum merdeka. Namun, sebelum kita belajar lebih jauh, terlebih dahulu saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua, agar mari kita selalu belajar, belajar, dan belajar. Karena sejatinya hidup harus diimbangi dengan belajar. Belajar tidak mesti kita harus mendengar, membaca, kita juga harus saling berbagi. Belajar, berbagi, dan belajar mengamalkannya. Karena Bapak Ibu semua, anak-anak kita yang akan melanjutkan masa depan bangsa ini masih membutuhkan kita. Untuk itu, mari kita tetap semangat dalam belajar. Dan Bapak Ibu semua, agar tidak terlalu lama, mari kita lanjut atau langsung saja ke pembahasannya. Bagian 2 terkait dengan komponen inti. Apa saja komponen inti itu? Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita coba bahas bersama-sama terkait dengan capaian pembelajaran. Seperti apa contohnya? Kita simak dan kita lihat bersama-sama. Oke, yang pertama, untuk Bapak Ibu semua jangan sedih karena mungkin susah untuk mencari atau menyusun capaian pembelajaran karena capaian pembelajaran ini sudah dibuat atau dirancang oleh pemerintah. Jadi kita cukup searching aja di internet, kita coba cari di internet, pasti akan menemukan. Kita masukkan saja di Google, capaian pembelajaran materinya apa, nanti akan muncul. Kita tinggal mengembangkan sub capaian pembelajarannya saja. Oke, begitu Bapak Ibu. Kemudian ada 2 elemen di capaian pembelajaran ini, yaitu ada elemen pertama terkait dengan pemahaman mata pelajaran yang kita ampu. Kemudian yang kedua, elemennya yaitu keterampilan proses. Oke, Bapak Ibu kita lanjut ke komponen berikutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang baik yaitu tujuan pembelajaran yang disusun dengan menggunakan rumus A, B, C, D. Yang mana yaitu audience, kemudian behavior, kemudian confession, kemudian degree. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Melalui pengamatan gambar animasi, organ pernapasan, kajian literatur, pembuatan model, sistem pernapasan, dan penjelasan guru, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ pernapasan pada manusia dengan baik dan benar. Jadi, kita harus mengetahui siapa kira-kira audiens dari atau menjadi sasaran tujuan pelajaran kita itu. Tentunya kan peserta didik ya Bapak Ibu semua. Kemudian apa perlakuannya, kemudian apa yang akan diperoleh yang didapat oleh peserta didik tersebut. Jadi ini untuk menyusun tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran yang baik itu kita susun atas 3, di mana kita harus menyusun apa kira-kira tujuan kognitifnya atau pengetahuan apa yang diperoleh oleh peserta didik. Kemudian tujuan sikapnya. Nah, untuk tujuan sikap ini kita susun berdasarkan profil pelajar Pancasila. Karena pada video sebelumnya, di video informasi umum untuk profil Pancasilanya, saya mengambil 2 dimensi, yaitu ketuhanan dan gotong royong. Maka di sini kita juga menyusun sesuai dengan profil Pancasila itu, yaitu terkait dengan dimensi ketuhanan dan dimensi gotong royong. Kemudian tujuan keterampilan. Oke, Bapak Ibu semua kita coba lanjut ke komponen inti yang berikutnya, yaitu pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Maksudnya seperti apa? Nah, untuk pemahaman bermakna ini, kita coba menyusun baik berupa pertanyaan ataupun berupa kalimat. Kira-kira apa
yang menjadi uh, pemahaman bermakna yang sangat bermakna untuk peserta didik itu dari materi pembelajaran kita itu. Kira-kira apa? Kita bisa menyusun satu atau dua ya Bapak Ibu semua, tidak mesti harus banyak. Ya, satu saya kira sangat baik asalkan benar-benar nanti terwujud ya atau tercapai. Ya, seperti contohnya misalnya peserta didik dapat mengembangkan model alat peraga sistem pernapasan pada manusia dengan menggunakan alat bahan yang sederhana. Jadi ini salah satu pemahaman bermakna. Ini untuk materi sistem pernapasan ya. Bapak Ibu bisa kembangkan atau bisa sesuaikan dengan kira-kira bagaimana perlakuan Bapak Ibu sendiri. Kemudian pertanyaan pemantik. Nah, bagian pertanyaan pemantik ini bertujuan untuk menanyakan kepada peserta didik sebagai bentuk pemanasan. Jadi tidak terkesan kita langsung masuk kelas kemudian simpan tas presensi langsung kita gas ke materi, nggak seperti itu juga. Jadi kita harus membuat peserta didik itu cair dulu sehingga nanti untuk mengikuti pembelajaran mereka benar-benar tidak tegang ya, tidak tegang dalam keadaan bahagia ya, dalam keadaan bahagia atau suasana kelas yang tidak menyeramkan. Karena ya kita tahu bahwa IPA memang pelajaran yang cukup uh, ya mungkin semua peserta didik tidak terlalu begitu suka. Untuk itu sebagai guru ya harus benar-benar membuat peserta didik itu suka jatuh cinta kepada baik pada gurunya maupun juga kepada mata pelajarannya. Nah, kita harus membuat semenarik mungkin atau sebaik mungkin sehingga peserta didik benar-benar mereka jatuh cinta kepada mata pelajarannya akan kita ambil. Kemudian Bapak Ibu semua, kita lanjut ke elemen berikutnya, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Jadi ada tiga, ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup. Nah, kita coba lihat satu persatu. Namun sebelumnya, Bapak Ibu semua, sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk langkah-langkah pembelajaran ini disesuaikan dengan model atau pendekatan atau metode pembelajaran yang kita pilih ya. Kemudian, coba kita perhatikan untuk kegiatan pendahuluannya. Saya kira Bapak Ibu semua, teman-teman tidak asing lagi dengan alur ataupun langkah-langkah pelajaran ini. Nah, akan tapi saya hanya coba menunjukkan saja, ya, menunjukkan saja bahwa tadi di sini. Nah, untuk yang ketujuh ini Bapak Ibu semua, jadi pertanyaan pemantik itu kita masukkan di sini, masukkan di bagian ketujuh ini. Ya, dimulai dari mengucapkan salam, kemudian memimpin doa, kemudian menanyakan kabar peserta didik, mengecek kehadiran, kemudian memberikan motivasi, kemudian mengamati gambar, ini kalau gambar, kalau video, kalau apa ya terserah Bapak Ibu semua. Kemudian guru baru menyampaikan garis besar tujuan pembelajaran itu. Kemudian kita masuk ke kegiatan inti ya Bapak Ibu semua. Nah, untuk kegiatan inti ini kita mulai dari karena pendekatannya itu scientific approach, yaitu ada 5M, kita mulai mengamati. Kira-kira apa? Nah, kalau di sini mereka mengamati artikel. Kemudian ini untuk langkah-langkah pembelajarannya itu pemberian stimulus, pemberian atau pemberian rangsangannya. Kemudian mengumpulkan informasi, pengumpulan data, pengolahan data, mengasosiasi, verifikasi buktian. Nanti kita coba akan jelaskan ya, video-video berikutnya kita akan menjelaskan untuk langkah-langkah model pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu semua, kegiatan menutupnya ya mencakupi kesimpulan, kemudian kalau ada post-test ya post-test, kemudian memberikan refleksi. Ini yang penting ya Bapak Ibu, misalnya apa pembelajaran pada hari ini menyenangkan, kita tanyakan kepada peserta didik. Kemudian apa kesulitan dalam pelajaran, kalau ada ya apa bagian mananya. Terus guru menginformasikan pelajaran berikutnya, kemudian memimpin doa. Kita next ke elemen berikutnya Bapak Ibu semua, yaitu asesmen. Jadi ada diagnostik, ada formatif, dan sumatif. Nanti kita akan jelaskan di lain kesempatan Bapak Ibu semua untuk asesmen itu seperti apa. Kemudian pengayaan dan remedial. Ya, seperti ini contohnya Bapak Ibu semua. Kemudian ada refleksi untuk guru maupun peserta didik. Oke, jadi saya kira ini Bapak Ibu semua untuk penjelasan bagian kedua ini. Semoga ini bermanfaat. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan tetap semangat.